Badan Pemeriksa Keuangan, Hairul Saleh meninggal dunia akibat musibah kebakaran yang terjadi di kediamannya di Jakarta Selatan pada pagi kemarin. Ya, Hairul Saleh wafat pada pukul 7:55 waktu Indonesia Barat setelah api menjalar di kediamannya yang tengah direnovasi. Pria kelahiran Kolaka, Sulawesi Tenggara ini dikenal sebagai sosok yang profesional dan pekerja keras. Rencananya jenazah Hairul Saleh akan dimakamkan di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dan kami turut berbelasungkawa atas kabar duka ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Dan pemirsa, kami tampilkan suasana di kediaman almarhum Hairul Saleh yang beralamatkan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan kita lihat sejumlah keluarga, kerabat kerja almarhum memenuhi ke halaman rumah duka. Kemudian jajaran karangan bunga bertuliskan ucapan duka juga berdiri di depan rumah duka. Dan pemirsa, ini merupakan visual saat jenazah Hairul Saleh tiba di rumah duka. Kita saksikan bersama suasana duka menyelimuti kediaman almarhum Hairul Saleh. Saya bersaksi adalah orang yang baik dan semoga amal ibadah selama hidup balasannya sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengampuni segala kesalahan kehilafannya dan semoga keluarga yang ditinggalkannya diberi kesabaran. Ya, selidiki penyebab kebakaran, polisi menggelar olah TKP di rumah anggota BPKRI Hairul Saleh di Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Akibat peristiwa ini, Hairul Saleh meninggal dunia diduga terjebak di lantai 4 rumah yang menjadi titik terjadinya kebakaran. Polisi menggelar olah TKP di rumah anggota BPKRI Hairul Saleh. Proses olah TKP berlangsung tertutup. Polisi mengumpulkan barang bukti dan memeriksa 3 saksi. Dari hasil pemeriksaan sementara, kebakaran terjadi di area ruang kerja Hairul Saleh yang berada di lantai 4 rumah. Saat kejadian, Hairul Saleh tidak sendiri, korban bersama dengan 3 asisten rumah tangganya di lantai 4. Nah, itu masih kita mintai keterangan dari asisten rumah tangga, saksi-saksi. Keterangan tersebut kita kumpulkan, kita cari persesuaian dengan alat bukti yang ada di lokasi. Kondisi yang terbakar berapa persen, Pak? Sementara 80-an lah ya, atas ya, di atas ya, atas ruang kerja beliau ya. 80% lah. Ya, di ruang kerja beliau kalau bawah. Sebelumnya peristiwa kebakaran melanda rumah anggota BPKRI Hairul Saleh di Jalan Teratai, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rizky Falufi Anyus melaporkan. Sebelumnya rumah mewah berlantai 4 perumahan elit Tanjung Barat Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan terbakar. Pemilik rumah tewas akibat kebakaran. Kepulan asap pekat keluar dari celah-celah sebuah rumah mewah berlantai 4 yang berada di perumahan elit Tanjung Barat Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat pagi. Setelah berjibaku kurang lebih 1 jam, petugas damkar wilayah Jakarta Selatan berhasil memadamkan api yang berada di lantai 4 rumah. Hairul Saleh, anggota Badan Pemeriksa Keuangan pemilik rumah, ditemukan terluka dan tewas setelah dilarikan ke rumah sakit. Api muncul dari lantai 4 rumah di mana tempat ruangan bekerja pemilik rumah. Ada orang atau gimana Pak di lantai 4? Untuk posisi memang lagi ada orang, bapak sama ada rekan bapak lagi ada yang dikerjain di atas. Itu api pertama kali muncul dari apa Pak? Nah itu penyebabnya Pak? Kalau apa saya nggak tahu karena saya standby di sini Pak. Gitu. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti dari kebakaran. Dari Jakarta, Rizky Falupi iNews melaporkan. Pemirsa, para pemimpin Asia Tenggara berkumpul di Cebu, Filipina untuk mengkoordinasikan respon bersama terhadap dampak perang di Iran.
Konflik di Timur Tengah itu telah memicu lonjakan harga energi di seluruh wilayah. Para pemimpin ASEAN sepakat dampak perang Amerika Serikat Israel di Iran telah dirasakan negara masing-masing yang ditandai dengan kenaikan harga di berbagai lini. Blok beranggotakan 11 negara Asia Tenggara ini juga sepakat untuk memperkuat koordinasi dan mencari jalan keluar untuk menjaga pasokan energi yang stabil. Asia Tenggara termasuk di antara wilayah yang paling terdampak oleh konflik dan penutupan efektif Selat Hormuz oleh Iran yang telah memblokir sebagian besar pasokan minyak dan gas alam di wilayah tersebut. Ya, dalam KTT ASEAN, Presiden Prabowo Subianto menyoroti isu ketahanan energi sebagai tantangan utama yang mendesak untuk dihadapi bersama. Dan berikut informasinya untuk Anda. Dalam pidato saat menghadiri konferensi tingkat tinggi khusus Burundi Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, East Asian Growth Area atau BIMPEAGA yang menjadi bagian dari rangkaian KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kawasan BIMPEAGA memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan, mulai dari tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, hingga lahan subur yang belum dimanfaatkan secara optimal. Presiden Prabowo menegaskan kesiapan negara-negara anggota ASEAN untuk memanfaatkan potensi tersebut demi memenuhi kebutuhan kawasan sekaligus mendukung transisi energi ASEAN. Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyatakan bahwa selain ketahanan energi, ketahanan pangan juga menjadi isu mendasar yang harus menjadi perhatian bersama negara-negara BIMP East Asian Growth Area dalam menjaga kesejahteraan masyarakat kawasan Asia Tenggara. Dari Filipina, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, negara-negara ASEAN sepakat menyelesaikan perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement atau DEFA yang ditargetkan ditangani pada KTT ASEAN November 2026 mendatang. Ya, kesepakatan ini menjadi langkah penting ASEAN dalam memperkuat integrasi ekonomi digital kawasan di tengah pesatnya perkembangan transformasi digital global. Indonesia hadir dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Dalam forum negara-negara kawasan Asia Tenggara, Indonesia mendorong penyelesaian perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement atau DEFA. Di mana DEFA sendiri pertama kali diinisiasi saat Indonesia menjadi ketua ASEAN pada 2023 silam. Perjanjian DEFA ini disebut menjadi kerangka ekonomi digital regional komprehensif pertama di dunia dan diharapkan mampu memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat ekonomi digital global. Berdasarkan studi Boston Consulting Group, implementasi Digital Economy Framework Agreement secara menyeluruh diperkirakan akan meningkatkan nilai ekonomi digital ASEAN dari $1 triliun Amerika pada 2030 menjadi $2 triliun Amerika. Dalam KTT ASEAN ke-48 di Filipina, seluruh negara ASEAN berkomitmen menuntaskan substansi perundingan DEFA pada putaran final ke-21 pada Mei 2026 ini. Setelah itu proses akan dilanjutkan dengan legal scrubbing dan konsultasi domestik di masing-masing negara sebelum penandatanganan resmi dilakukan pada KTT ASEAN November mendatang. Sementara itu, Indonesia sendiri menilai perkembangan ekonomi digital berlangsung sangat cepat sehingga ASEAN perlu bergerak secara adaptif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan DEFA sejalan dengan strategi nasional ekonomi digital yang bisa memberikan manfaat besar bagi seluruh negara di kawasan Asia Tenggara. Bagi Indonesia, DEFA dinilai bersejalan dengan strategi nasional ekonomi digital 2030 dan mendukung proses aksesi Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Perjanjian ini juga mendukung penguatan infrastruktur digital, pengembangan talenta digital, transformasi UMKM hingga penguatan keamanan cyber. Dari Jakarta, IDX Channel. Ya, berikutnya di sela-sela rangkaian konferensi tingkat tinggi ke-48 ASEAN, Indonesia dan Filipina resmi menyepakati kerjasama strategis di sektor industri nikel. Ya, yang dimana kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU Strategic Nickel Industry Development Cooperation antara Asosiasi Penambang Nikel Indonesia dan juga Philippine Nickel Industry Association.
Sebagai langkah pengamanan rantai pasok mineral kritis global, Indonesia dan Filipina resmi menyepakati kerjasama strategis di sektor industri nikel. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU Strategic Nickel Industry Development Corporation antara Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI dan Philippine Nickel Industry Association atau PNIA. Yang dihadiri langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Hon Maria Cristina Oroku. Erlangga menekankan bahwa nikel sebagai mineral kritis memiliki peran sentral dalam proses transisi energi kawasan. Menurutnya optimalisasi nikel tidak hanya terbatas pada sektor industri dasar, melainkan bermuara pada stabilitas ketahanan energi. Erlangga juga menegaskan bahwa hilirisasi nikel berkontribusi langsung terhadap bauran energi bersih dan berkelanjutan. Sedangkan untuk mengamankan pasokan tersebut, kerjasama ini akan menjadi fondasi bagi pembentukan Indonesia-Filipina Nickel Corridor, di mana koridor ini dirancang sebagai platform terstruktur yang mengintegrasikan kekuatan hilirisasi dan smelter di Indonesia dengan pasokan biji nikel di hulu dari Filipina. Dari Filipina, tim liputan IDX Channel. Di Madinah, Arab Saudi ada restoran yang menawarkan menu Nusantara sekaligus pemandangan gurun pasir yang menawan. Ya, informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Today.